Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minun al-muttaqun as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini untuk melanjutkan kajian rutin kita tentang keluarga sakinah. Temanya adalah akhlak keluarga muslim dan subtemanya adalah akhlak kepada tetangga. Kemarin kita sudah membahas bahwa tetangga itu ikut memberikan pengaruh terhadap kesakinahan sebuah keluarga. Sehingga Rasul bersabda, min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jaru soleh wal markabul hani. Di antara hal-hal yang membuat kebahagiaan hidup seorang muslim adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang nyaman. Tetangga yang soleh termasuk yang disebutkan Rasulullah akan memberikan kebahagiaan hidup keluarga muslim. Maka misalnya Anda dengan pasangan sudah nyaman, tapi kenyamanan itu bisa terganggu ketika Anda memiliki tetangga yang tidak baik. Istri Anda cantik, Anda berangkat ke kantor, ternyata ada tetangga yang goda-goda istri Anda, sehingga istri Anda merasa tidak nyaman tinggal di situ. Secara internal Anda dan istri tidak ada masalah, tapi terganggu gara-gara ada tetangga yang menimbulkan gangguan itu. Ya. Maka kemarin saya sudah menyampaikan bahwa tetangga yang baik ini termasuk hal yang menjadikan kenyamanan hidup. Maknanya adalah salah satu yang harus diperhatikan sebelum kita memutuskan tinggal di mana, itu adalah tetangga-tetangganya. Jadi surveinya bukan cuma bebas banjir, dekat jalan tol, dekat dengan mal, 5 menit menuju tempat kerja, bukan sekedar itu. Tapi faktor yang diperhatikan juga adalah masalah tetangga. Bahkan ada ustadz itu yang memberikan guyonan ketika ada orang yang mau pindah rumah, dia jual rumah dengan harga lebih mahal dari rumah-rumah yang lain. Taruhlah harganya di situ rumahnya 200 juta. Dia jual dengan harga 300 juta. Ketika ditanya, kenapa kamu jual rumahmu dengan 300 juta padahal harga pasaran di tempat itu 200 juta? Iya, karena di situ ada tetangga-tetangga yang baik. Mencari tetangga yang baik itu ternyata sulit, dan kalau itu ada tetangga yang baik, kamu langsung bonus, dapat bonus, rumahnya layak, tetangga-tetangganya baik. Nah, tetangga itu ada harganya itu, gitu. Ya. Dan kalau kita pikir-pikir benar juga ya, misalnya kalau kita dapat rumah ternyata tetangga-tetangganya orang baik, karena kalau punya tetangga yang baik itu dia menjadi saudara dekat. Apa-apa yang kita perlukan, apa-apa yang menjadi keperluan-keperluan dalam hidup itu bisa di-cover oleh tetangga-tetangga yang baik sebelum anggota keluarga kita yang jauh datang. Nah, memiliki tetangga yang baik tentu menjadi nilai lebih. Maka bagi para bapak, karena tetangga yang baik itu mempengaruhi kenyamanan atau kesakinahan keluarga, berarti jangan membeli rumah-rumah tanpa memperhatikan tetangga-tetangga yang ada di rumah itu. Nah, kemarin kita pembahasan sampai di situ. Jadi mungkin nanti membahas tentang akhlak kepada tetangga bisa 3-4 pertemuan. Sekarang kita masuk kepada ini, bertetangga dengan iman. Bukan berarti tetangganya namanya iman gitu ya. Tapi menjalankan kehidupan bertetangga itu dengan dasar keimanan kita.
Karena nanti ada pembahasan bahwa tidak semua tetangga itu baik, ada yang buruk. Nah, sebelum nanti kita menemukan sikap yang tepat kepada tetangga yang buruk, kita harus menyikapi keburukan tetangga itu sebagai ladang dakwah. Karena bagaimanapun seorang muslim ketika bertetangga, dia akan mendakwai tetangganya sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan ayatnya, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau masyarakat kita masyarakat yang baik, kita akan mengajari mereka, mendidik mereka, beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, sehingga nanti mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan, tentang Islam, dan itu berarti tetangga menjadi salah satu ladang dakwah kita. Nah, sekarang kita mulai. Kebaikan yang kita berikan kepada tetangga itu merupakan salah satu tanda keimanan. Ya. Jadi kalau tetangga yang buruk itu bisa mempengaruhi kenyamanan atau kesakinahan keluarga, berarti tetangga yang baik juga ikut berpengaruh. Itu tanda-tanda kebaikan hidup. Tadi disebutkan ada 3, di hadis lain ada 4. Ya, min sa'adatil mar'i, termasuk tanda-tanda kebahagiaan hidup seseorang adalah rumahnya luas. Jadi setiap anak punya 1 kamar misalnya. Kalau mampu wujudkan seperti itu jelas jauh lebih baik. Karena ada incest atau hubungan seksual di antara orang-orang yang satu keluarga atau mahram, itu karena tidak mengindahkan adab-adab di dalam tidur. Ya, meskipun mereka satu ayah satu ibu, kalau mereka tidur satu kamar, nanti kalau malam mereka bergerak tersingkap, pahanya terbuka dan macam-macam, setan lewat, akhirnya ya mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Hatta anak kita laki-laki dengan laki-laki pun kalau tidur satu kamar harus beda selimut, kalau lebih baik lagi kalau beda kamar. Jadi punya rumah yang luas itu jelas satu kesenangan. Jadi orang-orang yang punya anak lebih dari 2-3 orang, kalau kamarnya masih gabung-gabung kadang-kadang juga nggak nyaman. Maka termasuk kesenangan hidup itu kalau punya rumah yang luas. Terus kemudian al-jarus sholih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Artinya di sini bahwa kita ingin memiliki tetangga-tetangga yang baik agar hidup kita tenang. Seperti yang kemarin saya ceritakan pada waktu saya pernah tugas dakwah keluar Jawa kira-kira 3 bulan lebih, saya menitipkan kepada tetangga saya untuk nanti ngantar jemput ke sekolah, kalau ada apa-apa tolong dibantu. Senangnya punya tetangga seperti itu. Tetapi sebagai konsep timbal balik, kita berharap memiliki tetangga yang baik, kan berarti kita harus menjadi tetangga yang baik buat tetangga kita. Dia tetangga kita, artinya kita tetangga dia. Kalau kita pengen dia berbuat baik pada kita, berarti kita juga harus berbaik pada dia sebagai konsep timbal balik dan keseimbangan hidup. Nggak bisa kita berharap tetangga-tetangga baik sama kita, tapi kita nggak baik sama mereka. Maka agar kita bisa bersikap baik kepada tetangga yang kita nggak ngerti tetangga itu sifatnya seperti apa, kita menyikapinya dengan keimanan. Sebab kalau secara pribadi mungkin kita sudah putus asa menghadapi tetangga yang kayak gitu itu. Kalau bukan karena iman, saya pengennya pindah. Masalahnya mau pindah kemana, mau nggak ada rumah. Rumah yang ada sekarang aja warisan orang tua. Ya tak jual Ustadz, iya tapi ditawak sampai 10 tahun juga belum laku. Berapa banyak rumah ditulis dijual, sampai tulisannya hilang loh, rumahnya masih ada. Akhirnya mau nggak mau kan kita bertetangga dengan orang yang terpaksa kita bertetangga karena kita tidak memungkinkan pindah. Ada orang yang oke, kita jual kemudian kita pindah, ada. Tapi ada orang-orang yang kesulitan untuk pindah. Nah ketika kita kesulitan pindah berarti yang dia hadapi adalah tetangga yang ada sekarang. Maka di dalam Islam membahas tentang perilaku bertetangga itu menjadi bagian dari pembahasan tentang keimanan. Maka bertetangga dengan iman bukan berarti dengan mas iman, tetapi bertetangga dengan menggunakan arahan keimanan kita, ajaran-ajaran agama kita. Jalani kehidupan bertetangga kita dengan keimanan kita. Salah satu hadisnya ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang berbuat baik beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Nek mau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diam. Jadi orang yang nggak bisa menghentikan omongan-omongan buruknya, keimanannya kepada Allah dan akhir berarti kurang. Orang yang tidak memuliakan tamu berarti keimanan kepada Allah dan hari akhir kurang. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, nanti salah satu wujudnya adalah berbuat baik kepada tetangganya juga kurang baik. Jadi di sini disebutkan bahwa fal yuhsin ila jari, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, itu bagian dari turunan beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin kita akan mendapatkan bantuan dari tetangga. Kita pergi, kunci rumah kita kurang kuat, terus kita ngomong sama tetangga, ini saya mau pergi 2 hari, tolong yang diawasi rumah saya, kalau nanti ada orang-orang mencurigakan. Ya Pak. Maka kita pergi ke tempat orang tua kita, 2-3 hari kita dalam hati tenang, wis tak titip kok. Bahkan ada beberapa sampai nitip kayak ayam-ayamnya, Mbak ngono esok sebarno nganggo beras ya Mbak, nanti saya pulang 2 hari kemudian. Tetangganya oke. Atau yang pergi bapaknya, punya anak kecil, Mas niki seminggu kula nyuwun tulung nek jenengan mangkat sekolah, ngeterke sekolah anak jenengan, larine jenengan, anak kula nyuwun nunut nggih. Ada yang seperti itu karena anak kita dan anak tetangga sekolahnya sama. Ya. Kadang-kadang kita minta tetangga merawat keluarga kita, Mas saya pergi seminggu, nanti kalau ada apa-apa tolong istri saya diawasi. Baru 2 hari ternyata istri kita sakit, sama tetangga diantar sama istrinya dia ke rumah sakit. Alangkah indahnya kita bertetangga seperti itu, karena kita lihat dari sudut kemanfaatan yang kita dapatkan. Tapi bisa jadi suasananya berbalik, Andalah yang nanti akan banyak memberikan pertolongan kepada tetangga, Andalah yang direpoti tetangga. Jadi kalau bertetangga itu maknanya Anda mendapatkan kebaikan dari tetangga Anda, oke, itu menyenangkan, tapi bersiaplah juga kalau Anda direpoti oleh tetangga, Anda yang repot. Anda yang ternyata suruh nyebarkan beras itu, Anda ternyata suruh ngawasi rumah tetangga itu, Anda yang disuruh ngantar istrinya tetangga ke rumah sakit itu. Bukan Anda yang ditolong, tapi bisa jadi Anda yang menolong. Berarti dalam konsep Islam kan harus ada hukum keadilan, bukan cuma bersiap menerima kebaikan orang lain, tapi juga bersiap untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Masa ada tetangga yang sakit kita jarang nengok, begitu kita sakit nggak ditengok marah-marah. Masa aku loro ora ning sing tilik. Halo, kok ya ora tau tilik gitu loh kan. Man la yarham la yurham, orang yang tidak pernah menyayangi tidak akan disayangi. Kemarin ada ibu-ibu yang kirim WA gitu, reminder banget Ustaz. Saya kayak diingatkan masa lalu gitu loh, tinggal di desa dengan tetangga-tetangga yang baik gitu loh. Sekarang kita seperti kehilangan nuansa bertetangga itu. Jadi kalau kita bahas hak tetangga itu kayak pembahasan yang aneh gitu loh, padahal ini normal-normal aja. Masyarakat kita sekarang yang mulai menjauh dari norma-norma bertetangga, tapi kita sebagai orang pengaji kita hidupkan kembali. Siapa tahu dengan demikian ada yang rindu pengen ngumpul dengan orang-orang pengajian biar ajaran ini bisa kita praktekkan. Kalau Anda nanti pulang ke rumah tetangga Anda jelek-jelek, kan ajaran nggak bisa Anda praktekkan. Untuk bisa mempraktekkan ajaran bertetangga yang baik, ya Anda bisa punya tetangga-tetangga yang baik. Halo, nanti siapa yang mau pengajian ke pesantren saya di Melurah itu, di sana tanahnya masih luas, siapa tahu kita punya ide, yuk menua bersama di sana. Bikin RT, nanti saya ketua RT-nya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang ketika kita mempelajari Islam, pada saat mempraktekkan kesulitan, tiba-tiba ada keinginan, ya gimana ya agar bisa kita praktekkan, gimana caranya? Oke. Ya, jadi fal yuhsin ila jarihi, berbuat baiklah kepada tetangganya. Itu bagian dari produk turunan bernama iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita menjalani perilaku-perilaku kepada tetangga itu bagian dari keimanan kita. Maka kadang-kadang bukan
bukan mendapatkan kebaikan yang akan kita dapatkan, tapi memberi kebaikan yang akan kita lakukan. Dan itu harus kita siap. Dalam bertetangga bukan hanya kita menerima kebaikan orang lain, tapi kitalah yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini harus kita pahami. Lah nek orang-orang zaman sekarang anania, egois, nggak pernah mikir orang lain, maka mereka tinggal di apartemen. Orang-orang tinggal di apartemen itu kan orang yang tidak mau menyapa tetangga. Bahkan kadang-kadang tetangga sebelah rumahnya aja nggak ngerti loh. Kamar nomor sebelah itu disewa siapa? Nggak ngerti loh. Nah karena ini merupakan bentuk keimanan kepada hari akhir, maka tidak hanya menghitung untung rugi. Kenapa kalau kita nyumbang harus namanya ditulis? Karena berharap besok kalau kita punya kerja dikembalikan. Begitu kita nyumbang 2 kali 50.000 dikembalikan cuma sekali 25.000, maka hancurlah kehidupan bertetangga, kan gitu. Tego dek iki nyumbang aku berselawe padahal ndek mantu ping pindho aku nyumbangi 50.000 tak rewangi buka tabungan no. Jantenan no Bu Broto kae misalnya. Itu rusak kehidupan bertetangga itu gara-gara karena itu menghitung untung dan rugi. Merasa saya berbuat banyak, tidak mendapatkan pengembalian yang setimpal. Dalam konteks iman kepada hari akhir, yang kamu lakukan kebaikan pada tetangga itu kadang-kadang balasannya dari Allah, bukan dari tetanggamu. Maka kamu imannya kepada Allah dan hari akhir, karena balasannya bisa di akhirat nanti. Jadi kalau kita pakai jilbab tapi nek nyumbang karo nek rewang dihitung nek ra dibaleke muni-muni, ya wis lah wae rasa dadak melu pengajian tentang kehidupan bertetangga gitu loh. Karena bertetangga itu Allah dan hari akhir. Jadi Anda berbuat baik karena iman kepada Allah dan balasannya tidak langsung dari tetangga itu, bisa jadi balasannya di akhirat nanti. Maka di dalam Islam berbuat baik pada tetangga saja harus dibahas dengan iman dan imannya kepada Allah dan hari akhir. Oke lah, kalau Anda nanti nulis nama dalam sumbangan yang Anda berikan, itu kalau terpaksa harus melakukan, itu bukan dalam konteks minta pengembalian. Tapi dalam konteks agar mereka tahu bahwa orang pengajian pun juga mau bertetangga. Kadang-kadang kan kesannya itu kalau orang pengajian hanya mau kumpul dengan sesama orang pengajian, sama orang umum yang nggak sholat, kadang-kadang nggak mau bertetangga. Maka kita tulis di situ nama kita, kemudian kita sumbang agar dia tahu bahwa saya nyumbang loh pas acara kamu. Tapi maaf, saya nggak mengharapkan itu kembali loh. Maka nanti begitu Anda mantu, rasa nompo sumbangan. Itu menunjukkan bahwa Anda nyumbang, Anda diketahui, tapi Anda nggak mengharap pengembalian gitu loh. Kalau terpaksa harus menulis, tapi kalau kita nanti berada pada lingkungan yang orangnya ngaji semua, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Kalaupun terpaksa harus menulis, itu dalam konteks agar kita tidak dituduh anti masyarakat. Tetapi kita tidak mengharapkan itu kembali. Ya. Nah itu soal kejujuran ya, karena jujur saya juga ketemu tetangga-tetangga sing sampai berani utang untuk dekor, berani utang untuk rias manten, untuk hiburan, karena sudah ngitung berapa banyak sumbangan yang pernah dia keluarkan. Ini saatnya mengambil kembali, menarik kembali donasi yang pernah diberikan itu gitu. Berarti mulai besok judulnya ora sumbangan, titipan. Titip baik-baik, catat baik-baik, kembalikan yang serupa dengan itu gitu. Nah ini konsepnya, maka dalam Islam mengejutkan bahwa membahas tentang bertetangga itu membahas tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Karena tidak semua tetangga berkesempatan mengembalikan kebaikan kita. Anda punya mobil, kemudian mobil Anda dipakai tetangga untuk mengantar keluarga mereka yang sakit ke rumah sakit. Anda bahkan sudah mengisi mobil itu dengan bensin penuh. Kalau Anda berharap pengembalian, mungkin sampai Anda meninggal, tetangga-tetangga yang pernah Anda tolong itu tidak akan mengembalikan. Nah, mereka miskin, mereka tidak punya mobil juga. Ya, oke. Ini salah satu hadis yang menjelaskan juga tentang keimanan dan ketetanggaan. Laisal mu'minu, bukanlah orang yang imannya sempurna. Alladzi yashba'u, ketika dia merasa kenyang, wajaru ja'i'un, dan tetangganya merasa lapar. Jadi kalau Anda malam ini tidur dalam keadaan kenyang, sementara samping rumah Anda, tetangga Anda lapar, Anda imannya tidak sempurna. Di sini menunjukkan bahwa sikap peduli kepada tetangga menjadi salah satu indikator keimanan. Maka tema kita hari ini adalah bertetangga dengan iman atau dengan keimanan. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan tetangga itu
Yang menuntun kita adalah panggilan iman kita, bukan panggilan untung rugi. Karena kalau panggilan untung rugi mungkin kita akan kecewa. Kita telah membantu tetangga dalam jumlah yang banyak, tenaga, waktu, pikiran, biaya. Mungkin kita tidak mendapatkan pengembalian yang layak dari tetangga-tetangga yang kita bantu. Tetapi kalau Anda melakukan itu karena keimanan kepada Allah dan dari akhir, berarti dalam hati Anda tenang. Tetangga tidak membalas, tapi Allah membalas. Balasan Allah tidak selalu di dunia, bisa jadi disimpan untuk akhirat nanti. Selesai, akhirnya Anda menjalani hidup bertetangga yang tetangganya nggak membalas kebaikan-kebaikan Anda pun Anda tenang-tenang saja. Karena kebaikan Anda kepada tetangga bukan kebaikan yang akan ditagih suatu hari, bukan. Tapi tabungan yang nanti panenannya bisa di dunia, bisa juga nanti di akhir. Oke, ya. Jadi dari dua hadis ini kita menemukan adanya korelasi atau hubungan antara perbuatan baik seseorang kepada tetangga dengan kualitas imannya. Maka menjalani kehidupan bertetangga sebenarnya sedang menjalani salah satu cabang keimanan kita. Dan nanti ujiannya macam-macam. Bisa jadi dikasih tetangga yang baik. Ujiannya apa? Lah gue balas tok. Mosok kamu seperti kasih ibu hanya menerima tak mengharap kembali gitu loh. Cuma minta tetangganya kalau punya pergi keluar kota minta oleh-oleh terus, tapi ternyata kalau Anda pergi nggak pernah ngasih oleh-oleh. Jenenge pokel ngono kuwi gitu. Itu ujian, punya tetangga yang baik ya punya ujian karena Anda bisa terjebak tidak mengembalikan kebaikan. Tapi nanti juga ada tetangga yang buruk ya ujian. Oke. Masuk ke sini. Nah, macam-macam tetangga. Ada 3 jenis tetangga atau 3 macam tetangga. Yang pertama adalah tetangga yang memiliki 3 hak dari kita, yaitu tetangga muslim yang masih kerabat. Jadi dia punya hak sebagai muslim atas muslim yang lain, jadi nanti ada hakul muslim alal muslim. Sebagai muslim Anda punya hak atas muslim yang lain. Anda mengucapkan assalamualaikum, dia menjawab waalaikumsalam. Itu panggilan muslim kepada muslim. Itu nggak perlu tetangga. Anda di jalan, kemudian Anda mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Itu hak Anda sebagai muslim. Jadi muslim punya hak atas muslim yang lain. Nanti bisa dibahas suatu saat apa akhlak kepada sesama muslim. Ya, kalau mengundang kita memenuhi undangannya, kalau minta nasihat kita nasihati, ketika mengucapkan salam kita menjawab salam. Itu kita lakukan kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal karena posisi dia sebagai muslim dan kita muslim. Antar muslim punya hak. Misalnya Anda masuk ke satu kampung, ada pemilihan kepala desa, Anda tanya, kini harus pilihan kepala desa? Oh mbak, calonnya piro? 2 mbak. Sopo? Yang satu itu orangnya tidak terlalu kaya mbak, tapi baik, orangnya juga aktif ke masjid, insya Allah Islamnya bagus. Yang satu orangnya kaya mbak, tapi jane ora patek apik, wong kuwi senengane mabuk kok mbak. Terus Anda mau terus tak dongake muga-muga sing muslim ku sing menang. Anda nggak kenal orang itu kan? Siapa dia? Tapi Anda mendoakan agar kampung ini dipimpin oleh seorang muslim yang baik karena dia berhak untuk didoakan. Hak dia sebagai seorang muslim dan Anda muslim. Jadi aneh saja kalau Anda menjadi orang yang mengikuti satu pengajian tapi justru menghilangkan hak muslim yang lain gara-gara dia tidak satu pengajian dengan Anda mengucapkan salam dia tidak menjawab. Wis sah melu pengajian carane ngono. Gara-gara pengajianmu makan memisahkan sesama muslim. Padahal itu muslim mungkin nggak sholat pun kalau dia mengucapkan salam kita nggak tahu dia sholat atau nggak sholat, kita jawab kok. Muslim itu punya hak atas muslim yang lain. Jadi ilustrasinya seperti tadi, ada masuk ke satu kampung, di sana ada pemilihan kepala desa, calonnya 2, yang satu muslim, yang satu orang yang agamanya nggak bagus. Anda mendoakan, mudah-mudahan yang menang yang muslim ya. Anda tidak ada hubungannya dengan dia jadi lurah atau tidak, Anda juga tidak dapat uang kok. Tapi sebagai orang Islam, Anda mendoakan agar desa ini dipimpin orang yang akhlaknya baik. Itu namanya dia punya hak untuk Anda doakan. Begitu Anda di jalan lewat terus ada orang pakai jilbab juga, assalamualaikum, Anda jawab waalaikumsalam. Anda nggak kenal siapa dia, sudah pakai jilbab, pakai cadar, pakai kacamata, hitam lagi. Oh siapa dia? Nggak tahu. Yang jelas dia mengucapkan salam, ya saya jawab salam gitu aja. Dan Anda akan temukan itu di terminal, di bandara. Ya.
Saya dulu kan sering keluar kota gitu ya, kalau di bandara kan sama-sama kita sholat, karena ada acara sholat nunggu, akhirnya kita masuk ke musolanya bandara, terus nanti begitu kita wudhu terus, Bapak mau sholat ya? Iya, saya berjamaah ikut, enggak kenal. Mungkin seumur hidup juga ketemu cuma itu toh. Habis itu dia terbang ke Amerika, saya terbang kembali ke Solo. Mungkin setelah itu dia meninggal dunia, saya juga nggak ngerti masih hidup juga di mana orangnya, ketemu lagi juga sudah lupa. Tapi dia senyum, Assalamualaikum, saya bisa sholat sama Bapak, silahkan ayo. Itu namanya muslim, punya hak atas muslim yang lain. Didoakan, dijawab salamnya, dinasehati. Terus yang kedua, dia punya hak sebagai kerabat. Bagaimanapun dzawil qurba, orang yang punya hubungan kerabat, itu lebih layak didahulukan. Jadi kalau Anda punya bude yang melarat, ya Anda punya uang untuk disumbangkan, ya bude Anda lebih Anda dahulukan dong daripada orang yang tidak Anda kenal. Jadi hubungan kerabat itu tetap akan mendekat. Kerabat dari kata qurb, dekat. Jadi kalau tetangga kita satu muslim, dia masih kerabat dan tetangga, berarti dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat. Maksudnya begitu. Ya. Jadi hak sebagai tetangga, tema kita sedang bertetangga. Hak sebagai kerabat karena dia masih Pak D, masih Bude, masih Pak Le, masih adik, masih kakak, dan dia muslim. Maka tetangga dengan model begini, dia punya 3 hak dari kita. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu muslim yang bukan kerabat. Muslim yang bukan kerabat. Jadi dia dari kita mendapatkan akhlak sebagai tetangga dan sebagai muslim. Hak dia dari kita adalah hak muslim kepada muslim dan hak tetangga. Kemudian yang ketiga nanti adalah tetangga yang hanya memiliki 1 hak, yaitu tetangga yang kafir, yang non-muslim. Dia selama tidak memusuhi keislaman kita, tetap kita perlakukan dengan baik sebagai tetangga. Tentu sebagai muslim dia tidak mendapatkan hak, karena dia nggak mungkin ketemu kita melakukan assalamualaikum. Dia mungkin ketemu kita sugeng enjang, oh nggih sugeng enjang, itu kita jawab sebagai tetangga. Dia sakit, kita tengok sebagai tetangga, karena Rasul juga menengok karyawan beliau, seorang pemuda Yahudi yang sakit. Nabi menengok pemuda itu, kemudian mengatakan aslim, taslam. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Jadi tetangga non-muslim punya hak sebagai tetangga, bisa juga menjadi ladang dakwah. Maka Rasul ada kisah, dia punya pembantu, Rasul punya pembantu, seorang pemuda Yahudi. Kemudian Rasul menengok dia. Nah ketika nengok itu, haknya dia sebagai tetangga Rasul. Nah kemudian Rasul mengatakan aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Berarti tetangga yang non muslim itu bisa menjadi wilayah bagi kita untuk berdakwah. Mungkin dengan akhlak-akhlak baik kita, dengan kita mengunjungi dia ketika sakit atau membantu ketika dia membutuhkan pertolongan. Dia kemudian ternyata orang-orang Islam itu akhlaknya bagus karena dijiwai oleh ajaran-ajarannya. Kalau begitu ajarannya sangat bagus sampai orang-orangnya akhlaknya gini. Saya mau deh menjadi pemeluk agama seperti ini. Kan ada tuh beberapa yang saya baca, orang-orang yang masuk Islam karena perilaku pembantunya. Jadi ada orang Indonesia yang jadi TKW di Hong Kong, terus dia memperlakukan dengan baik, tapi setiap sholat dia berangkat sholat, kemudian setiap kali masak dia pisahkan wajan yang masak untuk babi dan yang tidak. Dan ini kemudian membuat majikannya itu berpikir, sedemikian kuat ya pengaruh ajaran agama dia kepada orang ini dan di mata saya itu baik. Akhirnya dia masuk Islam. Bukan oleh ceramahnya ustadz yang terkenal, tapi oleh akhlak sederhana seorang pembantu. Jadi memiliki tetangga non-muslim dalam konteks ini menjadi lahan dakwah. Nah, berarti Anda kenali dulu tetangga-tetangga Anda. Ada yang mendapatkan 3 hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat. Itu terjadi kalau tetangga Anda adalah saudara-saudara Anda, muslim. Tapi ada yang nanti cuma mendapatkan 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Karena dia bukan kerabat. Ya.
Kalau kerabat kan bisa jadi Anda masuk rumahnya langsung nggak apa-apa, wong masih budenya sendiri misalnya. Tapi kalau bukan kerabat kan nggak bisa, ada aurat di antara Anda dan mereka. Ya. Terus kemudian yang ketiga ada tetangga yang hanya punya satu hak, ya dia punya hak tetangga tok. Sebagai muslim dia nggak punya hak, wong dia bukan muslim. Sebagai kerabat apalagi. Dan nanti artinya bersikap kepada tetangga itu kan berarti memberikan hak mereka. Ya, memberikan hak kepada, bersikap baik kepada tetangga itu maksudnya memberikan hak-hak tetangga. Hak tetangga itu ada 3 macam ini, hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslim, dan hak sebagai kerabat, atau hak sebagai tetangga dan muslim tok, atau hak sebagai tetangga tok, nggak ada yang lain. Dan nanti Anda menjadikan sebagai panduan, berarti sikap kita kepada tetangga nanti berbeda-beda. Misalnya Anda ngadakan pengajian di rumah, otomatis yang non muslim kan tidak perlu diundang. Mbak katanya mau ada rame-rame di rumah. Iya jeng. Oh saya nggak diundang toh? Enggak, wong pengajian. Oh ya sudah, nek dek mbak aku ya diundang. Namanya jengkel ini kowe-kowe gitu. Wes genah wae dudu wong Islam kok harus diundang pengajian. Agar nanti kalau kamu adakan kebaktian saya juga jangan diundang. Karena ada orang-orang Kristen ngadakan kebaktian di rumah, terus karena kita tetangga diundang, terus kita, wah nggak enak. Enggak, dia tidak mendapatkan hak. Ya, haknya hak sebagai tetangga, bukan hak sebagai non-muslim. Jadi nanti kalau ada acara-acara agama tetangga kita yang non-muslim, ya Anda jangan hadir di sana. Bukan berarti itu nggak boleh. Karena dalam konteks ini, haknya dia hanya sebagai tetangga, bukan sebagai muslim, dia bukan muslim. Oke, sekarang masuk ke sini. Nah ketika nanti kita bersikap kepada tetangga seperti apa, itu berarti pengajian minggu depan, judulnya minggu depan berarti hak bertetangga. Ini kan kita baru mukadimah, 2 pertemuan itu ternyata baru mukadimah. Ya. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa bertetangga itu adalah bagian dari produk keimanan? Karena nanti ada ujian yang berwujud tetangga yang buruk. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad itu membahas tentang tetangga yang baik dan tetangga yang buruk. Nah, tetangga yang baik tidak usah kita bahas. Justru tetangga yang baik itu membuat kita berpikir bahwa saya mendapatkan tetangga yang baik berarti saya mendapatkan bantuan dan pertolongan. Tapi sanggupkah saya juga membantu dan menolong? Tadi malah itu yang saya pikirkan. Karena jangan sampai kita punya tetangga baik cuma mau menerima tapi tidak mau memberi gitu loh. Oke, saya menerima kebaikan tetangga, maknanya saya juga memberikan kebaikan pada tetangga. Maka membahas tentang tetangga yang baik tidak terlalu berat sebenarnya. Justru yang beratnya adalah, bisakah Anda mengimbangi kebaikan itu? Karena mengucap salam saja kan harus seimbang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minimal. Lebih baik, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tetangga Anda, Assalamualaikum warahmatullahi, minimal ada waalaikumsalam warahmatullahi. Nah dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda, waalaikumsalam, itu toh, berarti itu jawabnya salam aja nggak seimbang. Jadi jawab salam saja itu minimal sama, syukur lebih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih sempurna. Tapi di sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, nggak boleh. Berarti Anda membalas kebaikan orang itu nggak utuh. Dia ngasih banyak, Anda cuma ngasih, dia ngasih 3 kata, Anda cuma ngasih 1 kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apalagi cuma ya Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu kan ternyata mengembalikan kebaikan orang saja kan tidak. Jazakumullah. Itu ya wa iyyakum misalnya. Itu seimbang. Maka kalau Anda diberi kebaikan sama orang dan Anda tidak membalas, minimal mengucapkan doa agar kebaikan itu mendapatkan bala dari Allah. Dikasih sama tetangganya oleh-oleh, Anda bilang, jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan dengan kebaikan. Ya sudah, wong Anda nggak bisa mengembalikan, kalau Anda bisa mengembalikan ya lebih baik. Dikasih kiriman piring, lah piring itu jangan sampai balik dalam keadaan kosong. Anda tambahi apa lagi gitu loh. Orang malah piringnya didelikke. Saya kemarin bilang, berzina dengan 10 orang lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangga. Mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya daripada mencuri 1 barang dari rumah tetangga. Kemarin sudah kita bahas itu. Ya. Makanya ibu-ibu yang kemarin ketitipan piring-piring tetangga tolong dikembalikan gitu ya. Karena kadang-kadang barang-barang kita itu dipinjam tetangga sampai sekarang nggak balik gitu.
Anda termasuk yang meminjam atau yang dipinjami gitu ya. Coba perhatikan ini termasuk doa yang luar biasa. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepadamu mencari su'i bidaril muqam, dari memiliki tetangga yang buruk di tempat tinggal saya. Ya Allah, saya berlindung memiliki tetangga yang buruk. Saya berlindung kepadamu dari buruknya tetangga di tempat tinggal saya. Darul muqam itu artinya tempat kita bertempat tinggal. Saya berlindung kepadamu dari memiliki tetangga yang buruk ya Allah. Padahal dalam hal ini Rasul itu tetangganya baik-baik semua. Rasul itu tetangganya buruk itu ketika di Mekah. Awal-awal mengajarkan Islam dan yakin ketika di Mekah hukum-hukum bertetangga belum dibahas. Belum ada peraturan-peraturan bertetangga, belum ada. Tetapi saya katakan kemarin bahwa karena manusia itu makhluk sosial, bertetangga yang baik itu enggak perlu keimanan, kadang-kadang pakai logika sehat saja. Jadi waktu itu Nabi pernah sholat, kemudian dilempar usus unta atau apa gitu. Kemudian Nabi memandang tetangganya yang melempar usus unta itu dan kemudian mengatakan, beginikah caramu bertetangga? Jadi itu tidak ada syariatnya. Waktu syariat Islam belum, tentang tetangga ini belum muncul, belum diturunkan Allah. Tapi dalam kehidupan orang yang normal, kalau Anda berbuat baik pada tetangga, akhlak orang yang normal akan mengatakan itu perilaku yang buruk. Kalau Anda berbuat buruk pada tetangga, Anda akan mengatakan itu perilaku yang buruk. Islam datang untuk menegaskan Anda bertetangga baik itu dapat pahala loh, gitu loh. Islam itu menyempurnakan saja. Karena tanpa ajaran Islam pun orang bertetangga kalau kita bersikap buruk tetap akan ditentang. Di Amerika sekarang ada sentimen anti Asia. Karena corona datang dari Cina, orang-orang yang berwajah Cina itu ada yang tiba-tiba langsung dipukul di jalan, tiba-tiba langsung dibunuh. Dan itu orang-orang Amerika sendiri yang kemudian menolak itu. Jadi untuk memaknai hubungan sosial, nggak harus membutuhkan agama. Tetapi agama ini akan menyempurnakan, karena kesepakatan baik dan buruk antar manusia kadang-kadang juga buruk. Ya mungkin pakai bikini tok jalan-jalan bagi orang Amerika nggak apa-apa lah, bagi kita kan itu buruk. Maka dalam ukuran-ukuran itu harus pakai syariat, tetapi dalam konteks menyakiti tetangga, itu tanpa memerlukan agama pun orang pikirannya normal akan mengatakan itu tidak baik. Jadi Rasulullah pernah punya tetangga-tetangga buruk ketika Rasul masih awal-awal menjadi nabi dan mereka tidak menyukai dakwah Rasul. Maka mereka menyakiti Rasul. Tapi begitu Rasulullah pindah ke Madinah, tetangga-tetangga Rasul tetangga baik-baik semua dan mereka malah bersyukur menjadi tetangga Rasul. Bisa nggak nanti Anda buka perumahan yang Anda jual bukan 5 menit ke jalan tol, 10 menit ke mall, tapi bertetangga dengan orang baik. Anda cari ustadz siapa yang terkenal, orangnya lemah lembut, ramah, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, rajin menolong, rajin mendoakan gitu. Terus Anda bilang, ya kami jual perumahan bertetangga dengan Ustadz Mukiti yang sudah sadar gitu ya. Yang gitu. Jadi bisa jadi loh perumahan dijual aksesnya bukan karena potensi yang ditawarkan bukan karena bebas banjir, tapi bukan karena dekat dengan tol, tapi karena punya tetangga yang baik. Bisa jadi. Itu. Fa inna jarul dunya yatahawal, karena tetangga di dunia itu kan berubah-ubah. Bisa jadi minggu depan itu depan rumah kita udah baik banget sama kita, tapi ternyata dia harus pindah tugas karena dia pegawai negeri. Ya, hari ini dia tugasnya di Solo, mungkin tahun depan dia pindah ke Sumatera, bisa jadi. Saya pernah ke Balikpapan, sampai di sana saya ngisi kajian di Masjid Istiqomah, namanya Masjid Pertamina. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang kepada saya, bawa buku tulisan saya, Amanah di Pundak Ayah. Terus dia bilang, Ustadz minta tanda tangan. Saya tanda tangan, terus bilang, Ustadz saya anak buahnya Pak ini. Nah, bapak yang disebut itu teman SMA saya, kerja dia bea cukai. Nah, pimpinan saya mengatakan kalau beliau temannya Ustadz waktu di SMA dan beliau minta maaf karena hari ini tidak bisa mengikuti kajian panjenengan. Oh iya, salam ya buat beliau. Ya, insya Allah. Nah, terus akhirnya beliau neraktir saya di bandara ketika mau pulang dan macam-macam.
Satu tahun kemudian saya ke sana, saya cari ternyata dia sudah pindah ke Malang atau ke Surabaya. Jadi bisa jadi orang itu berpindah-pindah karena dia dinas gitu loh, tugas di Pertamina atau tugas di kantor pajak atau tugas di mana. Bisa jadi tahun ini bersama kita dari tetangga kita, besok tahun depan bisa pindah lagi. Berarti tahun depan yang nempati depan rumah kita orang lain lagi. Bisa jadi kemudian orang tuanya meninggal, sekarang rumahnya dijual. Akhirnya mereka harus pindah cari tempat. Atau karena masuk rumah sakit, kena COVID, biayanya mahal, ternyata harus jual rumah. Jadi tetangga di dunia itu berubah-ubah. Maka Rasulullah mengucapkan doa seperti, ya Allah aku berlindung kepadamu dari memiliki tetangga yang buruk di tempat tinggal saya. Padahal saya katakan, ketika pembahasan tentang tetangga ini muncul, ini pembahasan sudah di kota Madinah. Dan tetangga Rasul di kota Madinah itu tetangga yang baik-baik. Tapi ketika Rasul mendoakan seperti ini, berarti mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim, bisa jadi loh kamu nanti tetanggamu buruk. Rasul tidak punya tetangga buruk di Madinah. Tapi umatnya kan bisa jadi memiliki tetangga yang buruk. Maka Rasul mengajarkan kepada kita bahwa semua persoalan itu selesai dengan berlindung kepada Allah. Jadi jangan sombong, jangan menganggap bisa menyelesaikan masalah hidup sendirian. Minta tolonglah kepada Allah. Jadi doa ini mengandung dua makna. Satu, bahwa ada kemungkinan kamu punya tetangga yang buruk. Dua, kalau sudah punya tetangga yang buruk, jangan lupakan Allah. Kamu akan kuat menghadapi tetangga yang buruk kalau kamu berlindung minta kekuatan kepada Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa bagi seorang muslim, yang kekuatan terbesar dalam hidup itu ya pertolongan Allah dalam hidupnya. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, ini luar biasa karena Rasulullah tidak memiliki tetangga yang buruk selama di Madinah. Tapi Rasul mengajarkan doa berlindung dari tetangga yang buruk. Berarti Anda muslim, Anda umatnya Rasulullah, jadilah orang yang mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Apa itu? Satu, memohon pertolongan kepada Allah. Apapun masalahnya di dunia ini, kunci utamanya adalah kembali kepada Allah. Maka sertakan dalam doa-doa Anda agar Anda nanti mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, yang kedua, bersiaplah menerima fakta bahwa tidak semua tetangga itu baik. Ada tetangga yang buruk. Jadi ketika Rasul mengatakan Allahumma inni a'udzubika min jari su', ya Allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, berarti akan ada tetangga-tetangga yang buruk. Akan ada. Ya saya nggak tahu ibu-ibu bapak-bapak di sini tetangganya baik-baik atau buruk-buruk, saya nggak tahu, atau Andalah tetangga buruk itu, saya nggak tahu juga gitu loh. Tapi intinya akan ada kemungkinan itu karena Rasul mengajari doa ini. Berarti ada kemungkinan kita nanti punya tetangga-tetangga yang tidak baik. Hatta dia mungkin penampilannya wong pengajian, jilbabe rapi tapi nek ngerasani tonggone nganti monyong-monyong ngono kae, Pak. Ada kemarin itu di internet yang sedang viral, ibu-ibu membahas gosip orang lain itu mantu menteleng-menteleng kayak pilihan presiden ngono kae gitu. Ya, gitulah. Ini juga hadis yang lain. La taqumus sa'atu hatta yaqtular rajulu jarahu wa akhahu abahu. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai seseorang membunuh tetangganya, saudaranya, atau ayahnya sendiri. Dan hari ini kita sudah lihat itu. Itu menunjukkan bahwa bertetangga itu nanti ada yang buruk, dan keburukan bertetangga bisa membuat seseorang naik pitam darah, kemudian sampai dia pada levelnya membunuh tetangga. Berarti kalau kita pakai logika kemarin, membunuh tetangga itu lebih berat dosanya daripada membunuh 10 orang yang bukan tetangga, kan berarti begitu. Tapi kiamat tidak akan terjadi sampai kejadian ini terjadi. Bagaimana tetangga membunuh tetangga, bahkan ada saudara membunuh saudara, atau bahkan anak membunuh ayah. Dan hari ini kita sudah menemukan berita-berita itu. Luar biasa. Membunuh tetangga kadang-kadang hanya karena perkara sepele, pinjam uang 1 juta, ditagihnya di depan orang banyak, merasa dipermalukan. Ya, besok ternyata tetangganya itu sudah dibunuh. Jadi artinya begini loh, nek sampai nanti kita tidak teliti melihat tetangga, bisa jadi kita akan melihat peristiwa-peristiwa seperti ini.
Tetangga depan kita buruk. Setiap hari suami istri bertengkar. Kalau bertengkar sumpah serapah yang keluar. Habis itu kemudian piring terbuang, loneng. Itu bukan masalah Anda, masalah tetangga. Tapi anak Anda kan mendengarkan kalimat-kalimat itu. Berarti kan itu akan berpengaruh kepada pendidikan anak. Tiba-tiba anak Anda ngomong, cul, jeneng kewan disebut. Ini kan astagfirullah, gak aku tau ngajari. Tiba-tiba apa? Kulaan saka tangga. Tonggone tuku tip anyar nek nyetel lagunya Wis Darlia, apa-apanya dong, itu kabeh tonggo krungu. Itu zaman saya masih kecil itu. Nyang desa gitu lah, tuku tip anyar nganggo kaset sing neng apa itu? Ya. Pitanya itu, pita coklat itu disetel, besok tekan sore kuwi nek nyetel nganti zaman demen memang rongeneng headset. Belum ada model-model headset penutup telinga. Ya kalau ini sedang ewoh ya ada kerja mungkin masih maklum lah. Ini enggak harian. Jadi tetangga yang buruk itu seandainya bukan urusan kita pun kita melihat pemandangan yang buruk. Baru nangis. Nanti suaminya pergi dia datang ke tempat kita. Gimana toh yuyu saya itu dipukuli suami terus. Terus Anda nasihati ya sabar. Nek sudah tidak sabar ya sudahlah kamu akhiri saja pernikahanmu. Lawang yo dia jahat banget sama kamu. Terima kasih nasihatnya. Saya nanti akan mengajukan gugatan cerai. Mulai karo sing lanang kelonan meneh gitu. Wis bar kuwi padu godhong-godhong moro nyandengan nangis meneh. Njenengan dadi jengkel lan dibojone tangga kaya ngene iki. Wis arep ngomong apa meneh? Dikeplaki bojomu kok ngerti. Lah ceritamu gur ngono terus kok. Kowe dong cerita lah wis ngerti kesimpulannya gitu loh. Jadi lama-lama begitu, Anda lama-lama bosan sendiri tahu nggak tetangga saudara, enongnya gur ngeluh, tapi nanti habis itu, wis bojone mulai ya wis apik tok, nek tanggal 6 dikek gaji ki tanggal 1 meneng ae wis gitu. Nek tanggal 15 bengak-bengok luntang padu meneh. Ning rong sasina tibake hamil gitu ya. Iki jane piye gitu loh. Ngomong bojone kaya ngono tapi mengembangbiakkan keturunan kaya ngono gitu kan. Anda kalau punya tetangga kayak gini kan juga jadi ribet gitu. Belum lagi anak-anak Anda terpapar kata-kata yang buruk, dia nyetel lagu-lagu yang Anda tidak suka setiap hari, suaranya keras, ya Anda nggak bisa tidur tenang. Itu keburukan-keburukan seperti itu kan akan berpengaruh, termasuk ini loh, sampai pada level bisa loh tetangga itu membunuh tetangga. Kalau alam. Nah, kalau kita punya tetangga yang buruk seperti ini, maka apa yang perlu kita lakukan? Ya. Yang pertama, kalau kita memang punya tetangga yang buruk ini adalah muhasabah. Ya. Jadi kita melakukan introspeksi diri. Bisa jadi keburukan tetangga itu kita juga punya saham dalam menciptakan keburukan itu. Saham yang saya maksudkan yang pertama adalah Anda tidak teliti ketika memilih tinggal di tempat itu. Dulu beli rumah di situ cuma murah tok. Anda nggak mempelajari siapa tetangga-tetangganya. Sehingga ketika Anda masuk ke rumah itu, uang sudah habis, malah keporo belum lunas uang kredit. Tiba-tiba tetangganya di situ, yang sana itu selingkuhan, yang sini bencong, yang sini ternyata suka bertengkar tadi, yang sini hobi dangdut. Wes entek-entekan. Yang sini hobine ngutang. Wes entek-entekan. Berarti Anda muhasabah, astagfirullah, wong dulu udah diterangkan sama Ustadz Tri bahwa tetangga itu akan mempengaruhi sakinah, lah kok ya kemarin beli rumah hanya faktor murah. Anda istighfar kepada Allah. Ya Allah, beri saya kemampuan untuk memperbaiki. Atau muhasabah itu terjadi ketika Anda juga kurang baik sama tetangga. Bisa jadi kita mempunyai tetangga yang tidak menegur kita karena kita juga tidak menegur dia. Kita sakit, tetangga tidak nengok kita. Wong kita pas dia sakit, kita juga tidak menengoknya. Artinya tidak selalu kita yang benar, tidak selalu. Anda mengatakan Markonah itu tetangga yang jelek. Besok Markonah ikut pengajian di sini, terus ngomong sama saya, ayo, Ustadz, si Sri yo jelek, gitu. Si Sri Anda ternyata, gitu loh coba. Jadi yang jelek siapa?
Bukan berarti kalau Anda ikut pengajian saya berarti yang nggak ikut pengajian adalah orang-orang jelek, kan nggak bisa begitu, karena mungkin mereka tidak ikut pengajian sini tapi ikut pengajian di tempat yang lain. Jadi ketika Anda menceritakan tetangga Anda yang jelek, tetangganya belum cerita ke saya aja bahwa Anda ternyata juga jelek gitu. Jadi dalam ini yang pertama perlu dilakukan adalah muhasabah. Bisa jadi dulu salah milih, tidak teliti sehingga sampai sekarang tinggal di tempat itu, bisa jadi kita ya juga kurang maksimal dalam berbuat baik kepada tetangga. Bisa jadi, oh mulai besok, jadi kalau tetangga ewoh, ya sudah saya tetap datang. Ya kalau dia sakit, ya saya tetap nengok. Kalau nanti dia, kalau saya ada oleh-oleh yang berlebih. Misalnya saya pernah waktu itu ngisi pengajian di daerah Banjarnegara, terus pulang dikasih sayur mayur 2 bagor. Kan berlebih itu. Nggak mungkin lah saya menghabiskan sayur mayur itu. Dan nggak mungkin juga saya jualan, itu berarti modal usaha. Enggak, saya nggak bakat jualan sayur mayur. Ayo pertanyaannya, apa bedanya sayur dan mayur? Bukan. Kata majemuk itu maknanya sama, tapi ternyata berbeda. Sayur itu adalah sayuran yang kita pakai adalah daunnya. Kalau mayur itu buahnya. Jadi terong itu kan buah, timun itu kan buah, kemudian tomat itu mayur. Tapi kalau itu sayur, ini pelajaran bahasa Indonesia atau pengajian gitu. Jadi sayur mayur itu kata majemuk itu maknanya sama, tapi tetap ada sedikit perbedaan. Hitam kelam misalnya, bulat gelita misalnya, gembira ria, itu kata majemuk itu sama artinya, tapi tetap ada sedikit perbedaan. Ya sudah. Jadi besok diganti ya pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Jadi pertama itu kita melakukan introspeksi, kok Allah menguji saya dengan tetangga seperti ini ya? Karena bisa jadi seperti yang dulu kita sampaikan dalam masalah hukum sebab akibat, kita mendapatkan tetangga yang gini karena kita sendiri juga kurang baik dalam bertetangga. Kan kita juga menemukan ada orang-orang teman kita pengajian ternyata memang kurang ramah dengan tetangga, itu kan tidak sedikit yang kita temukan yang kayak gitu itu. Ya. Yang kedua memperbaiki diri. Tadi semangatnya atau spiritnya iman. Jadikan perbuatan baik Anda kepada tetangga bukan dalam konteks meminta pengembalian kebaikan, tetapi Anda lakukan karena Allah yang menyuruh Anda berbuat pada tetangga. Karena Rasul mengatakan, Jibril selalu mewasiatkan kepada tentang tetangga, sampai aku menduga tetangga menjadi bagian dari ahli waris. Hadis pertama kemarin yang kita bahas. Lakukan itu. Kemudian yang ketiga, tetap berbuat baik meskipun tetangga berbuat buruk, selama tidak sampai level mendolimi. Nek gur merengut ya serapopo tok ora nyawang. Itu loh, tapi nek sampai melempari rumah Anda itu beda lagi. Ya. Terus kemudian sabar, ya, sabar karena ada bagian-bagian dalam konteks bertetangga itu yang memang nanti akan menjadi ujian kesabaran kita. Terus ada yang belum saya tulis di sini adalah mendoakan. Jadi agar tetangga itu juga menjadi baik. Coba doakan, siapa tahu dengan doa Anda maka nanti dia menjadi orang yang baik karena doa Anda dikabulkan Allah. Nah, kalau sudah tidak bisa sabar, kemudian tidak ada perubahan, kemudian perbuatan buruknya sampai pada sikap mendolimi, dilaporkan Pak RT, Pak RT masih sing mbok laporke. Akhirnya apa terakhir? Yo hijrah pindah, keputusan terakhir pindah. Keputusan terakhir nanti kalau sudah nggak bisa diperbaiki ya pindah, daripada nanti Anda maunya pengajian, nggak berangkat Ustadz, kenapa pengajiannya saya nggak bisa berangkat, kenapa Bu? Nek pulang piring saya hilang 2 misalnya gitu ya. Pas saya tetangga paling tahu kemana saya pergi dan berapa lama, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu saat di rumah saya itu ada pohon buah yang sudah lama, sudah langka, namanya buah kepel. Itu buahnya wangi Ustaz kalau dimakan. Nah, tetangga saya kalau saya pergi nanti kepel sak rombong hilang gitu. Jadi Anda jadi nggak bisa pengajian karena ulah tetangga. Jadi Anda terganggu dengan tetangga-tetangga model begini. Oke. Ya. Jadi nanti masih ada lagi pertemuan kita, insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang hak bertetangga. Apa hak tetangga dari kita?
Apa yang kita lakukan untuk membaikkan tetangga? Apa yang harus menjadi perubahan dalam hidup kita agar kehidupan bertetangga kita menjadi baik dan berpahala. Hari ini kita membahas bahwa semangat untuk menjalani kehidupan yang baik dan bertetangga itu adalah semangat keimanan. Maka jalani kehidupan bertetangga dengan iman Anda. Karena kalau dengan selain iman Anda nanti mungkin tidak kuat atau Anda kebingungan menentukan sikap yang baik yang seperti apa. Nanti kalau dengan iman jadi jelas, oh yang baik seperti ini. Layaknya bertetangga dalam Islam itu apa yang harus dilakukan. Dan itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke Mas Hasan, ada pertanyaan? Satu pertanyaan Ustaz. Ya. Bagaimana menghadapi tetangga yang di depan kita baik namun di belakang kita malah menjelekkan kita dan tidak dapat dipercaya? Kalau berpapasan dengan ibu saya baik, tapi dengan saya malah melengos. Salah sopo coba? Berarti Anda harus jadi ibu-ibu dulu gitu ya. Jadi gini, kalau ada cerita orang menjelekkan kita, jangan langsung percaya sampai nanti kita punya bukti yang kuat. Kecuali orang yang cerita kepada kita memang teman dekat kita, kita sudah kenal baik dan memang dia tidak mungkin bohong. Tapi ada loh orang-orang yang menceritakan kepada kita bahwa keburukan kita ceritakan orang lain. Tapi orang ini sendiri juga ternyata orang yang tidak baik. Kalau saya prinsipnya apa? Kalau saya tidak mendengar sendiri, saya tidak mempercayai urusan dia. Jadi kalau nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi orang lain sebatas apa yang kita lihat. Soal hatinya benci sama kita, terserah lo sendiri yang hidupnya susah. Kalau di depan saya dia nyapa senyum, ya sudah, di mata saya dia orang baik, titik. Kalau nanti ternyata dia jelek di belakang saya tidak peduli karena tidak mendengar, dan dia akan mendapatkan balasan Allah atas kejelekannya, dan maaf, keuntungan bagi kita, besok di akhirat dosa kita akan diambil oleh dia. Dan kita merasa jadi orang penting, alhamdulillah sebegitu pentingnya saya sampai dia ngomong tentang saya. Mbok ngomong golek duit sing ra akeh kuwi lho. Wong dite lagi ra akeh mbok nambah. Wong keluargane sekarang banyak yang sakit mbok disembuhkan. Lah kok malah ngomongin tentang kita? Berarti kan kita orang penting. Jadi kalau ketemu sama dia, terima kasih loh kamu telah membuat saya menjadi orang penting karena hidupmu membicarakan aku. Jadi keburukan kita diceritakan orang lain kan berarti mengurangi dosa-dosa kita. Sampai kita mendengar sendiri. Sampai kita punya bukti. Kalau nanti kita punya bukti dan kita mendengar sendiri berarti apa? Hati-hati dengan orang ini. Makhluk bermuka dua. Munafik. Jadi kalau depan kita baik, di belakang kita jelek-jelekan, berarti dia orang munafik. Berarti kita harus hati-hati. Mulai sekarang jangan ngomong-ngomong kepada dia yang penting-penting. Sehingga nanti menjadi rahasia yang dia sebarkan kepada orang lain. Dia bisa cerita tentang kejelekan Anda mungkin karena Anda juga cerita kepada dia. Jadi mulai sekarang kalau ketemu orang model begini cuma say hello aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, titik. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, selesai. Kamu yang cerita, aku udah ditinggal suamiku 3 bulan. Nah, digoreng sama dia. Jadi kalau Anda tidak memberikan bahan untuk dia goreng, dia juga akan kesulitan menggoreng Anda. Dan kalau nanti gorengan dia itu bukan dari Anda, berarti menyimpulkan sendiri, itu mudah dipatahkan karena prediksi-prediksi itu selalunya tidak sinkron. Kalau kita menemukan berita yang tidak sinkron berarti ada kebohongan. Gampang nanti kalau ketemu teman, kamu kemarin gini ya? Enggak sih, itu saya kemarin begini-begini, ternyata beda dengan diceritakan. Orang yang waras akan berpikir, loh kok beda karo ceritane. Nek beda mesti ada yang satu yang bohong gitu loh. Jadi kalau saya prinsipnya selama saya tidak dengar sendiri, saya tidak ambil hati, terserah dia. Saya merasa bersyukur karena besok di akhirat sebagian dosa saya akan diambil oleh dia. Saya tiba-tiba menjadi orang penting. Kenapa sebegitu pentingnya orang masih mau menyempatkan hidupnya ngomong tentang saya. Selesai. Sampai nanti ketemu bukti bahwa dia memang di belakang kita menjaga. Kalau sudah ketemu bukti berarti mulai sekarang berhati-hati. Jangan jadikan dia sebagai teman dekat. Kalau ketemu cuma hak-haknya sebagai hak muslim aja. Dia mengucapkan salam kita menjawab. Dia nengok dia sakit kita tengok kita doakan. Selesai. Di luar itu nggak usah ada informasi apa-apa. Sehingga dia tidak punya bahan dari kita untuk dia olah dan dia goreng itu tadi. Dan doakan aja, mudah-mudahan orangnya dapat hidayah. Jenenge Sri Hidayati ben rapopo. Berarti jenenge karo perilakunya ra cocok gitu loh. Jenenge Nur Hidayah, hidupnya penuh dengan kegelapan tanpa hidayah gitu loh. Ya, begitu seterusnya. Jadi nggak usah diambil hati lah. Hidup kita ini sudah banyak masalah. Kita harus banyak mengambil prioritas. Sekarang prioritas kita dengan suami,
Ya nanti kalau sudah punya bukti suami Anda suruh ngomong sama suaminya orang itu, Mas istrinya tolong dinasihati lagi, suka gosip-gosip di belakang. Kalau kita punya bukti kan jelas. Gitu loh. Karena apa, kalau urusan-urusan dengan keluarga ya seringkali kita harus melibatkan suaminya. Kalau ibu-ibu nanti ketemu malah jambak-jambakan, wagu tenan. Wong jilbaban kok jambak-jambakane wagu gitu. Itu ya, mudah-mudahan insya Allah nanti akan tuntas pada pertemuan besok, karena pertemuan besok kita membahas tentang apa yang harus kita lakukan kepada tetangga untuk menciptakan hidup bertetangga yang baik. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.